Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua yang sedang nyimak, kenalkan dulu, saya seperti biasa Raden Rizky Mulyawan, Kartanegara Denda di Kusuma Urip Pancenan Kut Bokir. Panggil aja di doang. Kalau di sini karena saya punya murid, tidak mungkin mereka memanggil Dik, tapi Om Ganteng Permanen. Di sebelah saya juga ada orang ganteng nih, tapi nggak permanen, kontemporer. Artinya kadang ada rambut, kadang nggak pakai rambut. Dokter Aris Karno. Selamat pagi dok. Pagi. Sehat dok ya? Alhamdulillah masih. Kita dua-duanya udah lulus lah dari kesehatannya. Gimana anak-anak? Ya, Anak berapa sih? Saya anak 2. Umur? Yang pertama SMP kelas 2, yang kedua SD kelas 4. Laki perempuan? Perempuan yang pertama, kedua laki. Udah pasti udah disunat ya? Alhamdulillah sunatnya pagi-pagi minta sunat, sore habis maghrib sunat. Besoknya langsung minta ke mall. Sunat Umur sekarang berapa tuh beda. ya? Umur berapa ya? Kelas 2 SD waktu itu mas. Kelas 2 SD, Iya. ya. Kita memang khusus sekali pada hari ini kita berbicara tentang persunatan ya. Jadi kalau ngomong sunat aja ini konotasinya banyak nih. Bisa-bisa ada anggaran yang disunat gitu ya. Tapi kita tentang persunatan. Di mana sunat itu setahu saya definisinya adalah memotong ujung kemaluan laki-laki. Atau ada definisi lain dokter? Ya, definisinya kurang lebih seperti itu. Memotong ujung kulit yang menutupi dari kepala penis. Kepala Jadi penis. gitu, jadi definisi dasarnya seperti itu. Tapi dokter pernah nggak ya mencari tahu, kan Allah tuh maha sempurna ya dengan segala ciptaannya. Ya. Kenapa sepertinya, mohon maaf ya, tidak sempurna dengan adanya kulup itu, Ya. sehingga harus dipotong. Itu gimana Ya. ceritanya? Pernah nggak? Jadi membahas fungsinya sebelum dipotong memang dia melindungi kepala penisnya tadi. Kepala penis ketika Melindungi dari gesekan dunia luar ketika si bayi ini masih di dalam perut. Jadi melindungi di dalam rahim atau di luar? Dari di dalam lahir sampai dia lahir. Ah. Nah, karena kepala penis ini memang area yang sangat sensitif. Wow, baru tahu saya. Artinya kalau dia nggak terlindungi oleh kulit ini selama dia masa di dalam Di perut, bayi, maupun pada saat lahir, dia Tergesek. terluka dan lain sebagainya. Oh, iya. Makanya itu fungsi awalnya melindungi seperti itu. Tapi setelah lahir, ya itu disarankan untuk dipotong. Oh, kayak helm jadinya. Kalau kita Kayak helm dikasih sarung. Iya. Nah. Kayak helm, jadi kalau udah sampai di tujuannya ya dibuka Iya. gitu ya, Mas. Ya Allah. Kurang Terus lebih seperti itu. ya. Normalnya laki-laki itu disunat idealnya tuh usia berapa tuh? Nah, jadi kalau batasan sunat sendiri itu nggak ada batasan. Saya pernah menyunat paling kecil bayi usia 3 hari. Wow. Dia baru lahir, keluar dari rumah sakit, ibunya pun juga baru keluar rumah sakit. Kan ada masalah. Enggak juga. Biasanya ada Enggak. penyumbatan. Nah, kalau itu lain lagi. lagi. Nah, ini tanpa ada penyumbatan pun sekarang trennya meningkat sekali. Bayi usia 4 hari, 3 hari, 4 hari sudah disunat gitu ya. Oh, kan, emang udah ketahuan bentuknya dong. Sudah ketahuan bentuknya karena memang dari lahir itu memang selama dia nggak ada kelainan kita bisa langsung lakukan tindakan sunat. Nah itu yang paling kecil. Iya. Paling tua saya pernah nyunat usia 64 tahun. Nah, 64 tahun. Kalau orang bilang udah alot harus potongnya pakai golok gitu ya. Tapi sebenarnya nggak gitu. Ya, itu potongnya pakai apa dok? Potongnya sama aja. Prinsip kerjanya mau sunat bayi ataupun sunat dewasa itu sama aja sebenarnya. Terus resiko sakitnya dok gimana dok? Oke. Nah, kenapa akhir-akhir ini meningkat tren sunat pada bayi nih? Karena orang sudah mulai melek kesehatan. Ya, alhamdulillah sekarang ini kan media ini sudah media online terutama ya, ini sudah merambah kemana-mana. Artinya informasi tentang kesehatan dari disunat ini sudah tersebar. Artinya orang sekarang sunat ini bukan semata-mata karena perintah agama. Kalau yang kita tahu kan mungkin kebanyakan ya umat muslim ini disunat cuma karena kewajiban gitu ya. Padahal di balik itu memang manfaat dari sisi medisnya banyak sekali. Manfaat sisi medisnya
Pertama, kalau bayi disunat, kenapa? Itu untuk menghindari supaya nggak ada kemungkinan terjadinya fimosis. Fimosis itu yang penyumbatan tadi, yang Mas bilang. Jadi ada kalanya ketika seorang lahir, kulit kulupnya ini sangat kecil sekali, Mas Diki. Nah, kalau dia kecil sekali ini, di dalam dari kulit kulup ini kan dia memproduksi lemak. Nah, ketika dia kencing, kadang-kadang lemak yang di dalam ini terlepas dan dia menyumbat di saluran kencingnya itu. Nah, ini yang bisa menyebabkan penyakit. Penyakitnya itu infeksi. Karena penumpukan cairan dia nggak bisa kencing. Penumpukan cairan yang nggak bisa keluar dari, jadi kayak selang kita tutup ujungnya mampet. Itu efeknya kan akan ke pangkalnya, gitu. Nah itu bisa naik sampai ke ginjal. Itu kalau udah begitu masa depan laki-laki Itu. suram. Nah, makanya kenapa bayi sekarang pada disunat, untuk menghindari supaya di masa depan nggak ada resiko terjadi seperti itu. Yes, teman-teman, kalian boleh nanti mengirimkan pertanyaan-pertanyaan seputar sunatan ya. Karena saya jadi ingat dulu ya, kalau masih kecil belum disunat itu, maaf banget ya, suka ada kotoran putih-putih Ya, itu. itu yang saya bilang lemak itu. Oh itu lemak. Itu produksi lemak yang ada di dalam. Itu bahaya ya? Bahayanya itu ya kalau ketika dia mau keluar tapi ketahan di dalam. Itu kan lembab dan kotor. Lembab kotor itu yang bikin akhirnya resiko infeksi. Gitu. Nah, jadi sekarang termasuk di salah satu topik saya gitu, saya buat satu seperti penelitian kecil-kecilan lah gitu ya, bahwa sekarang peningkatan sunat ini bukan hanya muslim aja yang pada sunat. Ya betul. Meningkat signifikan. Ya betul. Gitu. Jadi saya sekarang orang Nasrani, orang di luar agama Islam juga udah sadar tentang jadi kesehatan. Saya nyunat ini udah mendalami sekitar 15 tahunan ya. Gitu. 15 tahun bukan waktu yang sebentar. Ya, 15 tahun ini, dan saya bikin buku. Belum. Insya Allah doain bikin aja. penelitian. Bikin penelitian. Kita lihat di awal-awal saya nyunat dulu, dalam setahun itu persentasenya sekitar 5 sampai paling banyak 10% yang bukan muslim ya. Tapi ternyata sekarang ini meningkat sampai 30 bahkan 35%. Artinya kesadaran orang tentang kesehatan, tentang kebersihan ini sudah cukup tinggi. Jadi sunat bukan sekedar perintah agama. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kan yang tahu anak bapak dan ibu adalah bapak ibu sendiri ya. Dan kita tadi sudah mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada batasan waktu untuk sunat yang ideal. Tapi kalau anak Anda misalkan kita suruh sunat, dia udah takut duluan tuh kadang-kadang ya. Tapi ada anak kecil yang suka ngomong, "Ma, mau sunat." Nah, kayaknya kita lagi nggak punya duit gitu. Kalau memang orang tua kondisinya seperti itu, terus terang aja gitu. Misalnya ngomong, "Dok, mohon maaf, gini. Ya, itu nanti bisa kita pertimbangkan." Baik. Dok, ada berapa sih teknis untuk sunat ini? Ya. Jadi saya dulu pernah dengar ada rencong, apa sih pakai bambu ya? Oh, zaman dulu bambu. Tapi saya nggak. Coba nggak tahu masalah zaman Om Dik. Bambu ya, itu ya, apa aja tuh? Jepit ya, biar nggak meleset lah mungkin gitu ya. Sebenarnya apa aja? Jadi sebenarnya kalau dulu bambu tuh bukan buat jepitnya. Bambu tuh ditajemin sampai setajam pisau. Semilu ya namanya itu. Jangankan orang, saya aja ngebayanginnya ngilu ya. Kalau sekarang dokter apa aja dok? Jadi seiring perkembangan teknologi sekarang, sunat ini macam-macam sekali metodenya ya. Dari mulai metode biasa ya konvensional itu dengan pisau atau dengan gunting, terus ada metode kauter. Kauter ini yang orang sebutnya sebagai laser ya, jadi sebutan awamnya. Terus ada juga laser, itu paling. Laser itu sebenarnya alatnya bukan laser, itu cuma sebutan aja. Karena laser ini nggak digunakan buat sunat. Dia sebenarnya alatnya namanya electrocauter, jadi energi panas yang dipakai untuk memotong. Jadi dia lebih simpel karena dia bisa memotong sekaligus menghentikan perdarahan. Asal pemakaiannya. Ini yang paling canggih nih. Enggak, belum. Ada lagi? Ada. Sekarang ada sekitar 5 atau 6 metode. Jadi bikin disunat. Gitu. Kalau nggak sakit. Terus metode selanjutnya ada metode klem. Metode klem ini dengan tabung. Nah, ini yang kedua ya? Yang ketiga, pertama konvensional, terus guntingnya, terus kauter yang memanas itu tadi. Memanas, terus klem ini tabung. Jadi dipasang tabung di kulup si anak, diambil kulitnya, tabung itu akan melekat selama 5 sampai 7 hari.
Setelah 5-7 hari tabung itu baru kita lepas. Wah. Keuntungannya dia boleh langsung mandi, boleh langsung kena air. Kalau yang metode lain nggak boleh kena air. Dok, dikasih tabung kaca, tabung apa nih? Tabung Dok? plastik. Tabung plastik. Tabung plastik khusus. Ya Dia namanya ada laki-laki kan macam-macam. bisa bangun, Dok. Apakah ini jadi hambatan? Memang semua metode ini ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, jadi nggak semua metode ini bisa digunakan. Misalnya anak gemuk itu kemungkinan nggak bisa dengan metode Klein, harus dengan metode gemuk. Atau dewasa. Oke, yang gemuk dulu dok. Kalau yang gemuk itu Nah, anak-anak gemuk. bapak mungkin ibu ya gemuk ya. Ya. Terus merasa nggak ada gitu loh. Nah ternyata gimana jawabannya? Ini Dok? sering. Jadi di klinik saya sendiri ada yang namanya metode sunat gemuk. Metode sunat gemuk ini fungsinya adalah menyunat anak yang gemuk. Jadi kadang-kadang gini, kita bisa bedakan bahwa anak gemuk ini memang kelihatannya kecil, tapi kita bisa bedakan ini dia sebenarnya mikropenis atau cuman mendem ke dalam, gitu. Jadi kebanyakan orang yang nggak ngerti, kebanyakan orang yang nggak ngerti nganggapnya si anak ini, mohon maaf, titiknya kecil, padahal sebenarnya nggak kecil. Secara ukuran dia normal, tapi dia mendem di bawah perut. Nah, ini harus menggunakan cara pengambilan khusus, nggak bisa disamakan dengan anak-anak yang lain. Jadi kulit bagian luarnya pertama kita ambil, kulit bagian dalam, pokoknya ada metode khususnya. Dok, jadi nggak bisa kepikir nih dok, Iya. mungkin nggak orang yang gemuk, ibarat ban itu pentilnya kepampet. Nah, begitu dipotong sunat, itu anak mulai kempes badannya, tinggi badannya. Sebenarnya kalau gemuk atau kurusnya nggak ada kaitannya sama sunat. Nggak ada ya? Nggak ada. Mungkin secara psikis aja ketika udah disunat dia merasa lebih besar, dia lebih mengurus diri, lebih bisa mengurangi kayak gitu. Tapi secara fisik sih nggak ada kaitannya antara sunat dengan gemuk atau kurusnya orang di kemudian hari. Kalau 15 tahun dokter punya pengalaman itu, jadi begitu ada orang datang untuk menjadi sunat, dokter langsung bisa tahu ini dengan cara apa ya? Anak-anak. Ketika kita periksa fisik, kita bisa tentukan langsung metode apa yang terbaik untuk setiap orang. Jadi dari sekian banyak metode ini kita nggak bisa samaratakan. Artinya misalnya orang tua datang, dok, saya mau nyunatin anak saya dengan metode A misalnya, karena teman-temannya pada metode A, padahal dia nggak memungkinkan dengan itu. Nah itu kita akan diskusikan. Saya akan memberikan gambaran bahwa, wah bu, ibu jangan paksakan pakai metode ini karena metode ini kurang cocok buat anak ibu, gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita memang harus lihat fisik dulu. Kalau memang yang aman itu memang kalau anaknya kurus, nah itu biasanya bisa pakai semua metode masih bisa. Tapi kalau dia agak gemuk ataukah posisi penisnya agak kecil atau gimana, itu metodenya nanti menyesuaikan. Baik, ini ada teman-teman udah mulai pada tanya ya, ini bagus banget materinya karena anak saya belum disunat ya. Dan ibu kalau mau ada pertanyaan, monggo. Umurnya berapa biar kita nanti bisa cari solusinya. Cara khusus nggak menyunat orang yang sudah dewasa. Ada cara khusus nggak menyunat orang yang dewasa? Apa istrinya harus menyaksikan biar kalau terjadi kesalahan sama-sama mengikhlaskan? Gimana dok? Jadi dewasa kita ada beberapa pilihan metode. Tadi saya belum selesai sih jelasin metodenya. Cuman dewasa ini ada dua pilihan. Dua pilihan. Buat dewasa ada dua pilihan. Pertama metode kauter tadi yang dengan pemanas itu. Ya. Kedua dengan metode stapler. Stapler itu apa baru lagi? dengar kan? Stapler. Stapler kan gini, kertas dikumpulin. Prinsipnya kurang lebih gitu. Gitu. Iya, gitu. Jadi ada satu alat, aduh mohon maaf saya nggak bawa alatnya. Jadi ada satu dibawa alat. dong dok harusnya dok. Nanti lain waktu kita di gambar ini kalau bisa dimasukin nanti di siap, insert ya. nanti siap. Jadi ada alat namanya stapler. Stapler ini khusus untuk sunat dan sangat direkomendasikan untuk dewasa. Kenapa? Jadi alat ini akan kita bersihkan. Pertama kita bius tetap. Setelah bius selesai kita bersihkan, kita pasang alat stapler tadi, itu terus tinggal kita krek itu. Dalam satu nggak terasa karena kan udah bius. Dalam satu genggaman itu dia ada dua yang dikerjakan oleh alat itu. Pertama memotong sekaligus memasang mata stapler keliling. Nah, mata stapler keliling ini fungsinya menggantikan penjahitan. Jadi kalau kita dengan metode kauter, setelah kita potong terus kita jahit keliling, bisa sampai 20 atau 24 jahitan. Kalau ini udah nggak perlu. Jadi begitu krek, udah terpasang tuh mata stapler keliling. Itu stapler memang dibuat khusus untuk kulit orang ya, jadi aman, bukan stapler. Yang nanti kalau disebut kayak jahitan menyatu gitu ya. Mata stapler itu akan lepas.
Oh, kan lepas satu-satu. Dia Iya, jumlahnya ada sekitar 20 atau 25 mata stapler. Nah, itu nanti dalam waktu 2 sampai 3 minggu mata stapler itu akan lepas satu persatu dan kulit udah menyatu sendiri. Jadi udah nggak perlu dijahit. Dok, tanya 6 bulan udah bisa belum tuh? Jangankan 6 bulan, Bu. Kemarin yang saya cerita 3 hari, 3 hari. alhamdulillah saya sunat dan bagus. Ibu ada masalah nggak dengan 6 bulannya? Maksudnya anak suka suka kencing nangis atau Ya. Jadi indikasi ketika orang harus segera disunat itu ada beberapa ya. Pertama, ibu harus periksa lubang kencingnya, dia kepala penisnya udah kalau ditarik kulitnya bisa keluar atau enggak. Iya. Kalau dia nggak bisa keluar itu ada indikasi terjadinya fimosis yang saya bilang di awal tadi. Terus kedua, kadang-kadang ada pasien yang datang ke dokter berkali-kali dengan keluhan anaknya sering panas nih, sering demam. Jadi ketika anak sering demam tanpa ada penyebab jelas, itu artinya dia nggak lagi batuk pilek, dia nggak lagi diare, dia nggak lagi apa, tapi dia sering demam. Nah, ini salah satu indikasi terjadinya infeksi di saluran kemih. Nah, kadang-kadang orang nggak aware ya, nggak paham gitu bahwa infeksinya di saluran kemih karena dia kan posisinya di bawah dan tertutup, gitu nanti. Nah, ketika anak sering demam tanpa sebab yang jelas, ada kemungkinan penyebabnya adalah dari fimosis tadi dan infeksi. Gitu. Jadi ada 2 indikasi itu yang biasanya kalau periksa ke dokter anak atau ke dokter umum disarankan untuk segera disunat. Berapapun usianya. ini ada yang baru gabung dokter, mohon maaf tuh coba dibaca sendiri tuh dokter. Oke. Ya Om Ganteng dan Pak Dokter, kalau usia ideal anak disunat berapa ya? Balik lagi seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya, bahwa usia sunat ini memang nggak ada batasannya, tapi dilakukan lebih cepat lebih baik. Kenapa? Karena pada saat masih bayi atau masih anak-anak ini kan masih masa pertumbuhan optimal. Ketika masa pertumbuhan optimal, kalau ada kerusakan jaringan di tubuh kita itu penyembuhannya akan relatif lebih cepat karena dia masih masa pertumbuhan. Begitu juga dengan kaitannya dengan disunat. Ketika disunat itu kan ada jaringan yang kita ambil, kulit yang kita ambil, dan itu butuh recovery untuk penyatuan antara kulit luar dan kulit dalam. Nah, semakin si anak ini semakin kecil, recovery-nya ini relatif lebih cepat gitu. Jadi lebih cepat lebih baik, tapi secara batasan nggak ada batasan usia. Baik. Dok, kadang-kadang orang disunat bengkak ya dok. Kadang-kadang anak dokter langsung minta ke mall sorenya gitu ya. Itu apa penyebabnya sebentar dok? Karena dia mau disunat, udah tahu mau disunat, lari-larian, ngejar layangan, itu gimana dok? Jadi faktornya banyak, Matik. Faktornya banyak sekali. Bukan sekedar karena teknis ini bengkak, karena ini enggak. Setiap anak pertama memang fisik setiap anak tuh beda-beda. Nah, jadi ada juga anak yang terlalu aktif ya. Setelah disunat yang harusnya mungkin ya jangan terlalu banyak aktivitas, dia langsung lari-lari, langsung main sepeda bengkak. Pertama itu. Kedua, ketika setelah disunat sebaiknya ada obat yang harus diminum untuk recovery. Ada obat antibiotik, penghilang nyeri, ada anti radang. Biasanya 2 atau 3 obat. Nah, kadang-kadang anak ada yang nggak suka minum obat. Dan orang tua nggak ngebujuk si anak untuk minum obatnya. Akhirnya nggak diminum. Nah, ini yang efeknya timbul seperti itu. Oke, kalau ngomongin obat kan pasti ngomong tentang kota ya. Kalau di desa nggak ada obat, sunat, konsumsi buah-buahan apa, makanan apa dok kira-kira dok? Pisang kayak gitu tuh? Bukan. Jadi lebih ke protein. Kalau orang dulu nih, nah ini yang sering saya jelaskan ke orang tua. Orang dulu habis sunat suka ngelarang jangan makan telur, jangan makan ikan, jangan makan ayam, gitu ya. Padahal itu hal yang salah. Mungkin kalau dulu karena telur, ikan, ayam itu terbatas, ya itu jatah orang tuanya jadi makan sama anaknya gitu kan. Padahal protein dari ikan, telur, dan ayam itu adalah protein yang dibutuhkan untuk penyembuhan luka. Gitu. Jadi kalau kita mau secara protein ada di mana aja dok? Protein itu ya di putih telur, gitu, di daging ya, daging ikan, daging ayam, gitu. Terutama ikan laut dalam tuh bagus proteinnya tinggi. Cuman yang paling simpel, paling gampang putih telur. Makan telur 2 kali sehari atau 3 kali sehari.
terutama putihnya ya. Kalau kuningnya kan lemak, takutnya dia makin gemuk gitu ya. Putihnya itu bagus kan. Bagus ya. Paling simpel dan nyarinya paling gampang kalau telur itu kan. Dok, ini dari tadi kita mungkin banyak bertanya ya, Dokter Ari di mana tempatnya, yayasannya di mana? Ya. Takut lupa nih dok. Oke, jadi alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk membuat satu klinik yang khusus sunat. Kenapa saya bikin klinik khusus sunat? Supaya tujuannya orang lebih nyaman. Kita tahu sendiri bahwa saat ini kan masih masa pandemi ya, Asik ya gitu. Artinya orang datang ke klinik umum atau ke rumah sakit itu pasti khawatir tercampur dengan penyakit-penyakit lain. Nah, saya buka klinik khusus sunat yang lokasinya sementara ini baru ada di Pondok Pinang Kebayoran Lama ya. Jadi dekat Pondok Indah, dekat Bintaro juga gitu ya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kalau Bapak Ibu mau tahu informasinya tinggal buka website aja www.studiosunat.com. Udah di situ ada informasinya, ada kontak personnya. Gitu juga kalau mau konsultasi, nggak apa-apa, buka aja situ, nanti akan ada link untuk nomor WhatsApp. Langsung aja chat situ. Insya Allah admin saya atau kadang-kadang saya sendiri yang langsung menjawab langsung. Jadi pertanyaan apapun berkaitan dengan sunat bisa langsung. Ya, sekarang pun juga kalian bisa tanya langsung ke Dr. Ari Karno ya. Jadi saya sering lihat dan sering mendengar orang penyakit kanker ya, rahim vagina buat perempuan, tapi apakah ada penyakit kanker buat kemaluan laki-laki yang sebenarnya permasalahannya ini tadi? Kan saya tadi nanya, ibu ada keluhan nggak? Ternyata nggak ada keluhan. Apa harus tunggu keluhan kan begitu kan persoalannya juga. Mumpung ada keluhan itu kita harus segera. Jadi fungsi dari sunat sendiri perlu kita jelaskan gitu untuk menghindari berbagai macam penyakit. Pertama penyakit yang fimosis tadi, penyumbatan saluran kemih. Kedua penyakit infeksi saluran kemih yang diakibatkan oleh fimosis tadi. Ketiga penyakit menular seksual. Ya, penyakit menular seksual ini kalau si lakinya dalam kondisi sakit ya karena nggak disunat kan dia lembab nih kulit bagian dalamnya, timbul jamur, timbul penyakit berhubungan dengan istrinya. Nah itu bisa menularkan ke orang lain. Wow, jadi bapak-bapak yang suka berselingkuh, perhatikan bentuknya ya, kemaluannya ya. Karena Anda masih terkatup, begitu Anda berhubungan, mau nggak mau kan airnya punya kita menyusut ya, disimpan di dalam tuh. Itu yang jadi cikal bakal terjadinya kanker penis. Gitu. Jadi kanker penis itu karena penyakit infeksi berkepanjangan yang nggak ditangani dengan baik, akhirnya terjadi kanker penis. Gitu ya. Nah, terus yang paling penting nih masih, yang paling banyak dirasakan dan saya survei ke pasien dewasa yang dilakukan sunat. Saya tanyakan, coba bandingin sebelum disunat sama setelah disunat sensibilitasnya gimana? Ternyata meningkat nanti. Bayangin, biasanya ya, mohon maaf ya, saya pernah ketemu dengan pasien yang sampai usia dia 40-an tahun itu, mohon maaf, kepala penisnya nggak bisa keluar. Jadi terkatup, masih terkatup di dalam kulitnya. Tapi dia bisa punya anak, bisa gitu. Cuman ya bisa bayangin dengan kotor itu dalamnya. Ya, pertama kotor, kedua sensibilitasnya kan pasti kurang. Setelah sunat, wah dia bilang, wah dok meningkat 200% katanya. Jadi itu yang fungsi untuk dewasa salah satunya seperti itu. Ya, dok kalau kita habis disunat itu, ya kan standar pakai sarung agak longgar. Terus apalagi dok, makan es krim nggak apa-apa dok ya? Pokoknya intinya setelah sunat itu kalau amandel ya makan es krim. Kenapa jadi amandel malah dibanyakin dengan es krim? Iya, kalau ini selain protein dok. Jadi sunat orang selalu tanya, dok pantangannya apa setelah disunat? Saya selalu jelaskan bahwa nggak ada pantangan makanan atau minuman tertentu selama pasien tersebut nggak ada riwayat alergi dengan makanan atau minuman tertentu. Jadi misalnya dia alergi udang ya nggak boleh udang, tapi selama nggak ada alergi ya nggak ada masalah. Udang, ikan, ayam, telur, minum es krim, makan apa boleh. Pokoknya begitu Allah merintahkan sunat sebenarnya nggak ada masalah dengan itu semua. Tapi nih dok kayaknya ada masalah nih dok ya. Pendarahan terutama pada orang yang memiliki gangguan pembekuan darah. Maksudnya gimana itu? Oke,
Jadi sunat sendiri bukan semata-mata sesuatu hal yang bisa dilakukan sama rata ke semua orang. Ada beberapa hal yang nggak boleh si pasien ini dilakukan tindakan sunat. Pertama, ketika pasien itu mempunyai riwayat gangguan pembukaan darah. Gimana Artinya tuh, ketika dokter kita bisa ngeliat langsung? kita nggak bisa lihat, kita pasti akan tanyakan ke datanya. sebelum tindakan Diagnosisnya. kan kita pasti akan memberikan form yang harus diisi oleh orang tua pasien. Siap. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan, apakah kalau berdarah susah sembuhnya. Jadi kalau si anak ini misalnya pernah jatuh, terus dia luka berdarah, darahnya ngalir terus, udah ditutup, udah diplester, udah diperban, ngalir terus nggak berhenti. Nah itu kita curiga ada gangguan pembekuan darah. Nah itu kita nggak boleh lakukan. Biasanya kan tuh orang tua ya karena gula ya. Kalau itu susah lain sembuh. lagi, bukan kalau gula bukan susah berhenti darahnya, tapi susah sembuh lukanya. Waduh. Jadi lukanya Berarti menjadi resiko banget kalau orang tua ada darah. Justru kalau kita dewasa dan kita curigai ada gejala atau riwayat gula, kita akan suruh dia periksa dulu ke laboratorium. Periksa dulu gula darahnya. Kalau gula darahnya masih masuk kriteria boleh disunat, kita sunat. Tapi kalau misalnya belum, ya itu harus ditangani dulu yang benar gula darah. Jadi itu yang pertama, masalah pembukaan darah. Kedua, yang namanya hipospadi nih Om. Hipospadi ini adalah satu hipospadi. Jadi lubang kencing nggak berada di tempat semestinya. Jadi kan kita harusnya ada di depan. Hipospadi ini ada 4 jenis. Pertama masih di kepala tapi adanya di bawah. Jadi kalau kencing dia akan mengarahnya ke bawah. Terus kedua di batang. Ya, jadi lubang kencingnya ada di batang. Ketiga di kantong testis. Keempat nempel dengan anus. Ini yang kemarin sempat saya angkat di podcast saya yang pertama nih. Kasus hipospadi ini yang lagi rame ini, yang kemarin ada anggota TNI. Dia atlet voli. Dia sampai usia 20 sekian itu dianggap perempuan. Dia perempuan. Tahu yang cantik itu yang muda itu ya. Nah, setelah dilakukan waktu itu tanding kalau nggak salah di negara mana ya, di luar lah gitu. Pas tanding di ini ya mungkin dicurigain kok ini posturnya seperti laki nih. Akhirnya pas kembali dia kan anggota TNI, diperiksa di RSPAD. Ternyata beliau ini memang laki, tapi mengalami yang namanya hipospadi. Hipospadinya ini yang grade 4 yang posisinya ada di lubang kencingnya nempel di lubang anus. Nah itu akhirnya disangka perempuan dari lahir. Jadi itu sampai 20 tahun. Akhirnya kan setelah ditentukan dia ini laki-laki, akhirnya pengadilan memutuskan bahwa dia ini laki-laki. Nah ini kasus hipospadi ini yang kemarin ramai. Ini sempat kemarin saya angkat di podcast saya yang pertama. Mungkin nanti silakan boleh nonton di YouTube saya. Ya YouTube Studio Sunat ya. Gitu itu udah saya angkat. Nah kayak gitu. Siap. Hipospadi ini nggak boleh kita lakukan tindakan sunat. Seperti itu kurang lebih. Harus dilakukan tindakan operasi sekaligus memindahkan lubang kencingnya. Karena kenapa Mas? Kalau kita paksakan dia disunat itu nanti pada saat operasi ini kan harus dipindahin nih Mas. Lubang kencing dari sampingnya harus pindahin ke depan. Nah, lubang yang bawah ini harus ditutup dengan kulit yang mau kita sunat ini. Kalau kulitnya udah kita ambil, terpaksa kulitnya nanti harus nyari-nyari lagi di tempat lain. Gitu. Jadi itu yang nggak boleh disunat. Bukan lantaran kerjaan brutal, ujungnya daging harus dipenggal. Suruh nyanyi saya Mas. Oh iya. Sunatan massal itu. Ya, baik kan pertanyaan tadi kelewat, udah nyanyi udah ya. Ini ada 2 pertanyaan Om Dik, kalau di area penis ada jerawat itu sehat atau enggak? Tahan dulu. Area penis ada jerawat. Ada jerawat ya. Om Dik, apa benar ya, kalau habis sunat makanannya kecap itu nanti akan membuat penis bekas sunatnya akan buat hitam? Kalau gitu nggak boleh makan kurma, nggak boleh makan rawon ya. Enggak ada hubungannya. Yang itu enggak tuh. Justru kecap ini kan terbuat dari kedelai. Kedelai kan protein. Tunggu sebentar. Soal kedelai, saya mau tahu, dokter harus jujur. Kalau laki-laki banyak makan tempe, itu bisa nggak melemahkan kinerja? Karena gini, mohon maaf ya. Pengalaman pribadi jadinya. Bukan waktu kita terjadi peledakan penduduk. Karena ada 4 sehat 5 sempurna. Dicanangkan kita makan tempe dan tahu karena proteinnya banyak gitu. Rupa-rupanya ada cara yang
Maaf ya, saya nanya ini sebagai rakyat nih. Apakah di balik itu ada penghentian penyuburan kehamilan gitu dok, akibat sperma yang terlalu, wah gimana? Enggak. Nggak tahu. Ini gosip harus diselesaikan kalau ini memang hoax. Enggak. Justru Tempe itu enggak? kedelai itu kan sumber protein yang bagus. Bener. Iya, vitamin E. Dia Makan justru tempe kalau begitu besok saya. pembentukan. Selama ini Iya. saya ragu-ragu makan tempe nih. Enggak, paling asam uratnya naik kalau kebanyakan. Itu yang satu lagi tuh dok. Apalagi, oh iya, yang jerawat. jerawat. Jadi biasanya sih jerawat di area penis ini memang dia itu sumbernya biasanya penyumbatan akar rambut ya. Jadi kan di penis itu ada rambut-rambut. Nah, akar rambutnya ini ketika dia tersumbat dia akan terjadi peradangan dan itu yang terjadi Digaruk-garuk, kotor bisa, pula bisa. tangannya. Mungkin jarang ganti pakaian Pakaian dalam, dalam, lembab, atau jarang mandi, atau bahan kadang nilon gitu. bisa terlalu lembab dia ke krekep lah apa istilahnya gitu ya di dalam. Emang bolu dikukus diganti tuh celana. Nah itu harus ditanganin yang benar karena takutnya infeksi dari jerawat yang kecil itu bisa menyebabkan penyakit yang lebih luas gitu. Karena kalau ada infeksi ini kan berarti bakteri akan tumbuh. Kalau dia makin meluas sampai ke area-area sekitarnya ya itu yang bisa jadi masalah kalau nggak ditanganin yang benar. Jadi harus ditanganin. Itu nggak harus ke dokter sunat ya, nggak harus ke klinik umum aja bisa sih kalau penanganan seperti itu. Siap. Gitu. Silakan tunjukkan pertanyaan-pertanyaan lagi ke dokter Ari Karna. Boleh. Ya, ini. Ya. Oke, saya ulang pertanyaannya takutnya terdengar sayup-sayup ya. Orang Sunda konon katanya kalau disunat itu suka lebih kecil dan hasilnya jadi orangnya kecil gitu ya. Maka disunat itu harus tepat, misalkan mau menjelang SMP gitu ya. Dan itu akan jadi bongsor. Gimana masalah itu? Jadi ini kebetulan saya juga tergabung di ASDOKI ya, Asosiasi Dokter Khitan Indonesia gitu ya. Nah, di sini saya juga jadi bagian pengabdian masyarakat. Artinya saya sering mengadakan kegiatan sunatan massal di seluruh Indonesia, mengkoordinir ya. Nah memang benar kita setiap wilayah ini punya kebiasaan umur yang berbeda-beda. Kalau di Jakarta ini mungkin karena masyarakatnya terlalu majemuk, jadi usianya dari kecil sampai gede ada gitu ya, sampai di SMP, SMA yang sunatan massal ada juga. Tapi benar ketika kita mengadakan sunatan massal di Sukabumi lah katakanlah, itu paling gede itu anak umur 4 tahun. Gitu rata-rata umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun anak yang baru-baru jalan itu udah dibawa untuk disunat. Itu benar. Dan ketika kita di Jawa Tengah itu udah usia-usia lulus SD, kadang-kadang SMP kayak gitu ya. Nah, jadi perlu saya tegaskan bahwa itu usia sunat nggak akan mempengaruhi fisik anaknya, nggak akan mempengaruhi. Enggak. Sekarang gini aja, kalau sekarang nih tren sunat ini bukan cuma di Indonesia. Di Amerika pun ketika sekarang bayi lahir itu banyak yang langsung disunat. Itu tinggi-tinggi juga gitu. Jadi nggak ada hubungannya gitu. Katanya anak setelah disunat jadi akan cepat gede, enggak juga gitu. Cuman mungkin secara psikis ketika si anak ini sudah disunat, dia secara psikis akan merasa wah saya udah besar nih gitu. Dia berperilaku layaknya orang yang lebih besar gitu. Nah secara psikis itu yang akhirnya mungkin berpengaruh secara langsung atau nggak langsung ke fisiknya gitu. Oke, puas ya. Jadi ternyata itu hanya sebuah mitos saja. Memang umur sagitu memang usianya pertumbuhan sih. Dok, ini apa nih jelasin dong? Ini studio sunat. Ini namanya Ini Dio. Nah, ini karakter. Nah, ini yang nanti akan kita buat kartunnya nih. Coba jelasin dok, menarik. Ya, jadi studio sunat. Kenapa saya bikin klinik namanya studio sunat? Karena kenapa studio? Karena sunatnya ternyata berkaitan juga dengan seni. Bisa diukir gitu maksudnya? Sunat ini nggak bisa. Orang ada yang anggap sunat ini sekedar yang penting motong kuluk selesai udah. Tapi ternyata enggak. Jadi sunat ini tergantung seni dari si operator yang melakukan sunatnya. Semakin dia punya jiwa seni, biasanya hasilnya akan semakin bagus. Tapi kalau orang yang nggak punya jiwa seni ya main tunggu yang nggak selesai. bagus gimana, yang bagus gimana? Kadang-kadang gini dok,
Kadang-kadang gini Iya. dok, ada palanya terlalu gempal, Iya, ya, banyak oke. kayak banyak jahitan. Iya. Ya. Ada yang, wah cakep banget gitu dok. Iya. Gimana dok? Jadi Apa emang karakter punya itu orang pasien? bukan, bukan. Karakter punya pasien bisa ditentukan juga sama operator yang nyunat gitu ya. Saya pengalaman juga kemarin gitu, ada orang yang udah mau sunat sama saya terus dia bilang, oh nggak usah dok, nggak jadi. Saya sunat ada tetangga saya. Gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, saya kan nggak masalah gitu ya. Ternyata yang nyunatin bukan dokter, bukan perawat juga gitu ya. Jadi kalau zaman dulu kan ada yang namanya paraji apa segala macam ya gitu ya. Akhirnya 3 bulan kemudian orang tuanya nelpon saya lagi, dok saya mau ini. Oh ya udah silakan datang, saya mau konsul. Ya udah datang gitu. Kemarin baru kejadian. Ya. Pas saya lihat benar kayak yang Mas bilang gitu, bahwa ini masih ada kulit yang gerenjel-gerenjel di Ya. sekitarnya itu. Nah ini memang ternyata ada masalah di situ gitu. Jadi ya itulah gitu ya, kalau kita melakukan sunat tanpa ada rasa apa ya, kadang-kadang ada Nggak ada orang seni, nggak ada seni. iya nggak ada, Nggak ada keindahan. ada yang cuman sekedar nyari uang aja. Pokoknya saya nyari uang dari sunat, potong Siap, masa depan orang potong itu ya. jahit selesai, atau bahkan kalau zaman dulu potong tanpa dijahit, biarin aja darahnya sampai berhenti sendiri. Dulu begitu gitu. Makanya Padahal dia lupa beli benang itu ya. pasien saya sering cerita, wah zaman saya dulu dok habis potong saya langsung disuruh aja jalan, pokoknya nggak boleh ngelompatin tai ayam. Saya nggak ngerti apa hubungannya gitu. Katanya jadi lama keringnya gitu. Nah itulah gitu, dengan seiring perkembangan zaman informasi juga semakin meluas, kita juga dokter-dokter mendapat edukasi yang baik. Dengan Mas Doki ini kita menaungi dokter-dokter yang berminat di bidang kita, dan di situ kita mentraining dokter. Janganlah kita melakukan tindakan sunat ini sekedar cuman motong atau mau nyari duit aja. Jangan, bukan seperti itu. Sunat ini ada seninya karena ini masa depan orang gitu ya. Nah, balik lagi ke studio sunat ya, inilah studio ini ya, maksudnya kaitannya dengan studio dengan seni gitu. Seni menyunat. Seni Gitu. Oke, www.studiosunat.com. Kita nunggu nih Mas Dik main ke sana nih. Siap, katanya ada program. Ya, Nah, oke. program apakah ini? Ya, jadi gini, kita di masa pandemi ini ya, gitu kita juga paham bahwa hampir semua aspek terdampak ya. Terutama kemarin saya sempat ngobrol sama ya beberapa guru-guru ya, mereka curhat ada masalah gini ya. Kalau saya sih merasa bahwa guru ini adalah orang yang banyak sekali berjasa Yes, setuju. kita semua ya. Saya mungkin nggak akan pernah bisa jadi dokter untuk kalau nggak dibimbing oleh guru gitu ya. Nah makanya untuk itu kita merasa bahwa guru ini kita harus punya perhatian khusus. Jadi sekarang Studio Sunat membuka kesempatan untuk para guru yang ingin menyunatkan anaknya, atau gurunya sendiri mau disunat boleh gitu ya. Itu tinggal kontak ke kita, nanti bilang Minta kontaknya dokter siap, Om saya Doa. sebutkan atau gimana Boleh, nih? Oke, boleh. jadi kalau mau kontak ke kami, Siapin catatan dulu, HP dulu. siapin, oh iya, siapin dulu Siapin deh. HP dulu. Saya kasih waktu 1 menit sambil ini. Jadi balik lagi ke guru-guru tadi gitu, kita akan berikan potongan harga khusus untuk bapak atau ibu guru. Nggak usah khawatir, hubungin kita aja. Nanti bilang, oh saya dapat informasi dari Om Dik nih, saya dapat informasi dari Dokter Ari gitu ya. Nanti ke admin kita di 0852 1606 3026 ya. Ulang lagi. Oke, ulang lagi di 0852 1606 3026, atau yang melek teknologi tinggal buka www.studiosunat.com. Di situ ada satu itu yang tinggal diklik, setelah diklik dia akan langsung nyambung ke ke operator kita untuk tanya jawab. Ya, luar biasa ya teman-teman ya. Ternyata menyunat gitu ya, itu adalah keindahan, ada seninya. Jadi kasihan juga kalau anak-anak kita hanya sekedar disunat, kita terlalu berpikir orientasi tentang pesta sunatan, tapi dia tidak bisa melihat perjalanan anak ini nanti ke depannya seperti apa, kesehatannya seperti apa, dalam berhubungan seperti apa. Ternyata Dokter Ari Karno ini
spesialis 15 tahun untuk urusan sunat. Alhamdulillah. Makanya begitu dia datang, aku langsung respect, langsung kita segera syuting, kan ini perintah agama ya. Tadi ada yang bilang ini merupakan sunnah muakkad katanya. Ya apapun masukannya kita tidak terlibat dalam soal keagamaannya, tapi kita lebih cenderung dalam soal kesehatannya. Ini berkah buat Om Dik Doang dan Dr. Arkarno. Kemarin juga salam juga, terima kasih teman-teman yang udah ucapin salam. Kemarin saya kan juga sempat ngobrol sama Mas siapa yang Mualaf Center itu ya. Beliau juga tanya, Dok, kita nih dari Mualaf Center itu kita kadang-kadang kesulitan untuk cari dokter sunat nyunatin mualaf. Akhirnya bisa dok kerjasama ya? Insya Allah kita asdoki jaringannya seluruh Indonesia. Baik, jadi mualaf dimanapun di seluruh Indonesia tinggal kontak ke saya, nanti akan saya kasih link-linknya untuk setiap daerah yang bisa nyunatin untuk mualaf tadi. Baik. Ya dengan ya, oh ya Mas Dewa. Mas Dewa, Yang oh ya kemarin Dewa ikut Dewa manggung itu sama- gitarisnya Geisha. Ya. Dia mau bikin buku judulnya Dewa Mencari Tuhan. Itu Mualaf Center ya, beliau ngobrol sama saya ya, alhamdulillah kita bukakan jalan gitu ya, namanya mualaf ya, dengan nanti ada inian khusus lah kalau mualaf itu. Siap. Ya. Teman-teman kayaknya udah lengkap ya kita ngomongin dari soal waktunya kapan untuk disunat, terus apa langkah-langkah apa aja yang kita harus lakukan sebelum dan sesudah sunat. Terus kalau ada kendala-kendala yang khusus seperti tadi bentuk-bentuknya yang tidak biasa, bahkan sampai ada orang gendut pun yang nampaknya tidak ada kemaluannya, Itu ternyata bisa. ada teknik tertentu dan dokter tuh nggak ada masalah dengan itu. Dan saya emang tidak ingin membahas semuanya di sini karena ada www yang harus disilami, yang harus kamu masuk dalam situ, kamu akan menguak dalam kemesraan yang berbeda. Karena gini, ini masalah sensitif sebenarnya, betul kan? Ya. Banyak teman saya yang udah gede waktu kuliah, bahkan dia memotong bentuknya lagi. Ya, ini konten dewasa nih. Ada reparasi. Dia ada reparasi, ada yang bentuknya kayak gergaji, ya kan? Ada yang bentuknya minta ditebelin, agar untuk sebuah kenikmatan aja. Jadi hal itu boleh kalian tanyakan tuh. Om Ganteng dari Riau. Riau. Oke teman-teman dari seluruh Nusantara. Terima kasih atas dialognya, terima kasih juga dokter atas semua ilmunya. Saya senang sekali. Jadi saya mengerti, saya kan juga punya anak laki-laki yang belum sunat. Ya. Insya Allah Kita tunggu saya kedatangannya. akan menjumpai dokter. Karena Allah, billahi ta'ala ya, kita akan ke dokter langsung. Siap. Kemarin juga udah melihat dokter anaknya. Sekali lagi dok, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Sama-sama, Om Kalau Dek. ada pertanyaan langsung aja ke nomor telepon atau ke konteksnya yang bisa dihubungi. Instagramnya apa? Instagramnya klinik_studio sunat. Ulang. klinik_studio sunat. Nanti di YouTube akan dibuatin ya. Ya. Baik, kalau begitu ada kata-kata mutiara mungkin tentang sunat sedikit. Oke, jadi untuk ayah dan ibu yang memang punya niatan mau nyunatin anaknya, kalau anaknya khawatir, jangan takut karena metode sunat sekarang ini sangat beragam dan sunat sekarang ini nggak seperti dulu. Prosesnya sangat cepat dan penyembuhannya relatif lebih cepat. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Ketika anak sudah minta sunat, cepet-cepet disunatin. Karena kalau ditunda-tunda, si anak ini suatu saat mungkin ketika mau disuruh sunat akan jadi susah. Gitu. Ya, itu aja sih. Terima kasih. Saya juga Dik Doang Ya. mewakili seluruh kerja yang bertugas. Ada Gembok di situ. Gemboknya sahabat SMP. SMP ini langka ya, ada persahabatan segitu lamanya dan dia ngebantu live Instagram ini dan lain-lain. Mohon maaf lahir batin, saling memaafkan dan saling mendoakan. Kita menjelang bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kalian mendapatkan maghfirah, mendapatkan hidayah, mendapatkan ketebalan iman dan akhlak. Anda menjadi manusia yang lebih baik. Amin. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.